Cipta semesta memberi kehidupan layak ditinggikan. Tanya tak terkoyakkan, dia tak tersandingkan, hanya dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadap, ku kan terbang tinggi bersama dia, Raja semesta. Pencipta semesta memberi kehidupan layak ditinggikan. Tanya tak terkoyakkan, dia tak tersandingkan, hanya dia yang sempurna. Masyhur perbuatannya, jika dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadap, ku kan terbang tinggi bersama dia, Raja semesta. Masyhur segala perbuatannya, jika dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadap, ku kan terbang tinggi bersama dia, Raja semesta. Tiada pernah ku ragu kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadap, ku kan terbang tinggi bersama dia, Raja semesta. Sekali lagi, ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu berserah. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Hey, hey Yesuslah Tuhan. 1, 2, 3, oh. Sama-sama katakan.
Ku percaya Kaulah Tuhan mengubah hidup menjadi baik. Ku percaya Kaulah Tuhan mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia, besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan. Besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Ku percaya Kaulah Tuhan mengubah hidup menjadi baik. Ku percaya Kaulah Tuhan mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan. Besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Come on. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Come on music. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Bagi-Mu. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Oh, 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 oh. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Semua katakan hey, hey, hey Yesuslah Tuhan. Hey, hey Yesuslah Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kau sangat baik dalam hidup kami. Thank you Lord. Yes, Lord.
jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang, tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kasihnya dari tempat ini, dimanapun Anda berada. Come on, sing. Saat tak ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus, kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang, tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Thank you Lord. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, menjamah setiap kami, memberikan kekuatan yang baru. Angkat hatimu menyembah Dia. Thank you Jesus. Iramaya rama-rama-rama. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari sembah Dia, sembah Dia yang kudus. Iramaya-rama-rama. Thank you Lord. Kasih-Mu menjamah kami Tuhan, kasih-Mu memberikan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu
kita menyembah Dia. hidupku. Jadikan ku berharga, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah, terima kasih. Oh, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupku, kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini nanti juga kami akan memperingati pengorbananmu di kayu salib. Tuhan, sungguh kasih-Mu itu dalam, terduga, lebar, tinggi, tidak bisa dijangkau oleh akal budi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, buat kasih-Mu yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami, buat kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh menyembah-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya. Sedang bisa menyapa Anda sekalian, jemaat yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa Immanuel, Allah yang menyertai kita, Jehovah Syama, Allah yang hadir itu juga hadir dimanapun Anda berada. Di rumah Anda, di apartemen, di kos, di ruangan dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama. Tuhan ada di dekat kita. Dan saya percaya juga Tuhan akan menyatakan dirinya secara khusus buat kita masing-masing. Biar jangan pernah kita biarkan menit-menit ke depan ini berlalu begitu saja. Dan kita mau sungguh-sungguh dengan hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan. Kita mengingini Dia lebih lagi. Tidak terasa kita sudah ada di pertengahan tahun 2020, waktu begitu cepat berlalu dan kurang lebih sudah hampir 3 bulan kebaktian online ini berjalan. Tentu kita berdoa biar segera ini berlalu dan kita bisa berkumpul bersama-sama lagi, menyembah Tuhan bersama-sama di satu ruangan yang sama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk Anda yang belum tergabung dalam Connect Group, apa itu Connect Group? Connect Group adalah pelayanan pengembalaan melalui kelompok-kelompok kecil, seringkali disebut kelompok sel di gereja ini namanya Connect Group. Apabila Anda ingin bergabung dalam Connect Group, Anda bisa menghubungi nomor hotline CG, hotline Connect Group yang tertera di layar Anda. Nanti akan dihubungi, nanti Anda akan bisa mengikuti CG secara online. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, setelah firman Tuhan nanti kita akan mengikuti perjamuan kudus. Anda bisa siapkan roti dan anggur Anda atau bisa siapkan mungkin kalau ada roti Anda bisa pakai biskuit atau crackers, Anda bisa pakai sebagai pengganti anggur, Anda bisa pakai sirup atau teh dan sebagainya. Siapkan saja. Setelah firman Tuhan, kita akan lakukan perjamuan kudus bersama-sama. Dan tiba saatnya juga kita akan memberikan persembahan. Persembahan merupakan bagian daripada ibadah kita, bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, Anda bisa mentransfer rekening dana Anda ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa waktu begitu cepat berlalu, tapi kami tahu Tuhan, kesetiaan-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti kebaktian ini lewat streaming dimanapun Anda berada. Tuhan, kami berdoa buat mereka Tuhan, baik mereka pelaku usaha, bisnismen, maupun mereka pekerja dan sebagainya. Tuhan tolong, biar lewat situasi ini, lembah ini Tuhan, kami akan bisa melihat kebesaran Tuhan itu lebih lagi dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau nyatakan tangan-Mu yang kuat Tuhan atas setiap kami. Kami percayakan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap bisnis-bisnis yang ada, setiap usaha-usaha yang kami kerjakan, pekerjaan kami Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami melewati semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga memberikan persembahan,
Kami mau berikan persembahan ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan lewatkan ibadah GMS Online tanggal 21 Juni 2020 dengan tema Agrikultur Iman bersama Pastor Philip Mantova. Kabar gembira! Akan diadakan Eagle Kids Online Camp dengan tema Build Up, khusus anak usia 10-14 tahun. Pendaftaran paling lambat tanggal 17 Juni dan hanya bisa dilakukan melalui aplikasi GMS Church. Untuk informasi, hubungi 0821 6231 6000. Segera daftarkan putra-putri Anda karena kuota sangat terbatas. Kami menyediakan hotline layanan FLC, Connect Group, dan GMS Surabaya Barat selama masa bekerja dari rumah. Jika Anda membutuhkan layanan jemaat, silahkan hubungi nomor yang sudah tersedia. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan scan QR Code di HP Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRJ Mawar Sharon. Peluk aku, kasih aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasih aku, sungguh ku merindu bersama-Mu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jemahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jemahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Biar Tuhan memelukmu. Peluk aku, kasih aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasih aku, sungguh ku merindu bersama-Mu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jemahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jemahan yang ubahkan aku. That's right. Merasakan
jawaban yang ku perlu, tapi zaman yang ubahkan ku. Bantu diri untuk merasakan selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi zaman yang ubahkan ku. Bantu diriku untuk merasakan bahwa kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jawaban yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan kau selalu hadir di hidupku. Bantu diriku untuk merasakan. Bantu diriku untuk merasakan kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir. Kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir di hidupku. Sungguh Kau selalu hadir di hidup kami. Di setiap musim, kasih setiamu tidak berubah. Terima kasih Bapa. Biarkan Tuhan menunjukkan berkat buat umat-Nya, khususnya mereka yang putus asa dan patah semangat. Tuhan, Kau tidak akan biarkan kaki orang benar goyang selama-lamanya. Berkat setelah krisis kehidupan itu ada. Dan Tuhan berjanji untuk menyertai kehidupan kami, membawa kepada kemuliaan yang lebih besar lagi dari kemenangan pada kemenangan. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom jemaat. Anda bisa ambil Alkitab bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Allah sebelum perjamuan kudus akan kita ambil bersama-sama. Yang lalu saya berkhotbah tentang berkat setelah krisis dari Ayub pasal 42, jadi ini sekarang adalah babak kedua. Berkat setelah krisis part 2. Kita lihat Ayub pasal 42, sekarang mulai ayat yang ke-7. Ya, judulnya keadaan Ayub dipulihkan. Kita percaya ada berkat setelah krisis kehidupan. Ya memang kita ikut Tuhan itu gak bisa ada maunya atau semau gua. Kita gak boleh mengutamakan kehendak sendiri tetapi biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Tapi Tuhan itu gak pernah take and take away. Selalu ada give, ada take-nya. Karena Tuhan melatih hidup kita ini seimbang. Dalam kasus Ayub setelah menderita, karena dia menunjukkan kasih yang tidak bergoyang dan kesetiaan pada Tuhan, sekalipun Tuhan sempat harus koreksi sana sini karena namanya manusia, sesaleh Ayub pun tidak sempurna. Tapi ujungnya Tuhan itu memberikan reward atau memberikan upah. Sekalipun kita ini kita itu nggak ada satupun yang layak. Tuhan itu nggak berutang sama siapa-siapa, tapi Tuhan memberi reward atau upah itu karena kasih seorang Bapa. Nah kita lihat bagaimana Ayub ini kondisinya dipulihkan. Tapi yang penting ya, yang pasti, sebelum Ayub mengalami pemulihan yang dahsyat itu, ada satu episode dalam kehidupannya di mana dia dituntut untuk percaya tanpa melihat. Bukan hanya percaya tanpa melihat, tapi justru karena kita nggak melihat apa yang kita selama ini percayai, dibutuhkan kesabaran. Bahkan panjang sabar. You know, kita bisa masuk ke dalam janji Tuhan, pemulihan, atau melalui lembah krisis kehidupan, keluar sebagai lebih dari pemenang, tidak harus melalui kesabaran. Seperti Abraham, saya jadi ingat ayat ini. Abraham itu memperoleh janji karena iman dan kesabaran. By his faith and patience. Dengan iman dan kesabaran. Kadang-kadang iman memang tidak instan. Ada waktu menunggu, makanya ada pepatah menanti-nantikan Tuhan. Tuhan tidak pernah kecewakan orang yang menanti-nantikan dia. Ya,
Bagian Tuhan tidak mengecewakan, bagian kita adalah menanti-nantikan. Selalu tidak bisa di-bypass, tidak ada jalan pintas. Sometimes, kadang-kadang iman memang tidak instan. Jadi harus belajar untuk sabar. Coba katakan pada orang di sekeliling Anda, ayo belajar untuk sabar. Ya, nah kita lihat ayat 7, bagaimana Ayub pulih. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Total ada 3. Ya, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Yang lalu saya ada jelaskan, Ayub itu sempat dikunjungi 3 teman. Salah satunya leader di antara mereka adalah Elifas. Mungkin yang paling senior. Ini 3 orang baik sih. Mereka 3 orang yang kenal Tuhan. Karena mereka ternyata mendengarkan suara Allah. Meskipun dalam bentuk teguran. Ya, mereka juga domba-domba Kristus di perjanjian lama. Karena domba mengenali suara gembalanya. Tapi Tuhan tegur mereka. Tuhan menyebut mereka tidak berkata benar tentang Tuhan. Mereka tidak bisa mewakili Tuhan kepada Ayub dalam waktu Ayub mengalami sengsara dan di dalam pencobaan. Ya, nah 3 orang teman ini bukannya menghibur Ayub, malah justru menuduh dia pasti ada buat salah, kok apes melulu. Nah untuk itulah Tuhan agak marah. Tuhan bilang sama mereka, kamu itu gak berkata benar tentang saya. Ya, saya kasih rangkuman cerita karena yang saya cover tentang kitab Ayub sejak lembah korona ini adalah pasal 1-2, lalu pasal 42. Di tengah-tengah itu ada banyak babak yang luar biasa. Di antaranya, ketiga kawan Ayub ini menekan batinnya Ayub, dipaksa-paksa suruh ngaku, lu dosa apa kok bisa begini. Nah, itulah pandangan naif atau pandangan yang polos tentang kehidupan. Dan kalau kita tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kadang-kadang kita berikan kepada orang lain yang apalagi mereka yang menderita, suatu nasihat yang murahan. Teman-teman Ayub yang dikepalai oleh Elifas memberikan sebuah teori yang naif, yang innocent sekali. Yaitu orang benar itu pasti diganjar dengan kebaikan, orang jahat pasti diganjar dengan hukuman. Reward dan punishment teori mereka agak sedikit kekanak-kanaan. Nah berkali-kali Ayub bantah, lu orang masa gak pernah sih lihat orang yang jahat tapi enak hidupnya. Jadi Ayub membantah, Ayub kepancing ini, dia terpancing untuk berdebat. Enggak loh, aku innocent, aku gak salah. Jangan paksa aku ngakui sesuatu yang tidak pernah aku perbuat. Ayub terpancing untuk membela diri, nah itulah yang Tuhan tegur sih dari sisi Ayub. Sempat di ayat-ayat sebelumnya, di pasal 42, Tuhan menegur Ayub dulu. Ya, tapi kali ini di ayat 7 Tuhan memuji Ayub di depan teman-temannya. Dengan berkata, kalian ini 3 orang temannya tidak berkata benar tentang saya kata Tuhan. Tidak seperti hambaku Ayub. Loh kok aneh ya. Satu sisi Tuhan itu menegur Ayub sendiri, tapi waktu Tuhan ngobrol, waktu Tuhan bicara sama temannya, Tuhan memuji dia. Ini menunjukkan dimensi hubungan dengan Allah. Contoh saya punya anak kalau dia salah. Oke? Katakanlah kalau dia katakan dia berkelahi dengan temannya atau berantem dengan temannya. Padahal temannya itu yang bully dia di sekolah. Contohnya ini omong kosong. Kalau ini ada ilustrasi saja. Lalu dia berdiri dengan tegas dan berkata, aku enggak mau dibully. Lalu bagaimana ceritanya? Pokoknya akhirnya sampai di ruang kepala sekolah. Katakan ternyata benar. Anak saya yang disalahi. Lalu setelah itu, tapi kalau dia pulang ke rumah menunjukkan attitude, sikap hati yang salah, maka dia urusan sama saya. Aku gak salah apa-apa dan sebagainya, dan dia tunjukkan kepahitan. Saya akan tutup pintu rumah, saya akan didik anak sendiri. Anak tetangga itu urusan papa mamanya, anakku urusanku. Nah Tuhan berurusan dan beracara dengan Ayub. Hatimu sekalipun kamu gak salah Ayub, tapi your attitude is not quite right. Dengan kamu membela diri seperti itu, Tuhan berkata, kamu tidak seperti diriku. Tuhan tegur dia. Tapi pada waktu nanti anak itu keluar rumah, menghadapi si bully, Tuhan papanya pasti lindungi dia.
Ayub ini sedang dibully sama teman-temannya. Teman-temannya tuh lo gak ngerti apa yang dialami. Mereka lo hanya memberi teori. Mereka sendiri tidak menjalani pencobaan itu. Sehingga Tuhan tegur, kalian ini ya kasih nasihat murahan. Itu anakku yang kamu kata-katai. Tuhan marah pada ketiga teman ini. Karena itu janganlah mencampuri urusan orang lain. Mari kita punya acara sendiri dengan Tuhan. Jangan melihat kesalahan orang lain. Dan kalau melihat kelebihan mereka juga jangan iri hati. Masing-masing orang punya acara sendiri dengan Tuhan. Kalau kita itu anak, kita pasti akan disesah. Disiplin itu adalah bagi putra-putri, bukan bagi anak tetangga. Jadi mari kita masing-masing itu urusi hati sendiri di hadapan Tuhan. Apakah hari ini hatiku berkenan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Apakah aku berkenan di hatimu? Tunjukkan apakah ada jalanku yang serong. Tolong tuntun aku di jalan yang rata oleh karena seteru-seteru atau musuh-musuhku. Tuhan ingin menjalin hubungan yang sangat pribadi. Ya kan? Karena itu jangan pernah kita memberikan komentar gampangan. Hati-hati jangan saling menghakimi. Apalagi di masa-masa susah. Mengapa? Karena kalau kita tidak waspada, bisa jadi karena gegabah yang kita salahi adalah Tuhan. Kadang-kadang kita mendakwa orang yang diterima oleh Allah. Malah justru kita membela orang yang dimusuhi oleh Tuhan. Nah, kita harus hati-hati. Tuhan itu bukan memusuhi manusia, bukan. Tapi kalau Tuhan berkenan pada seseorang, lalu kita itu hakimi orang tertentu, orang tersebut, kita berurusan dengan Tuhan loh. Kadang-kadang kita juga karena tertipu dengan mata jasmani kita itu membela apa yang salah di mata Allah. Pokoknya yang penting begini, yang punya hikmat, urusi hati sendiri. Nanti kan semuanya jadi terang. Penting untuk tidak lihat manusia dan kiri kanan. Seperti kata-kata Tuhan pada Yosua, janganlah kau membelok ke kanan dan ke kiri. Supaya jalanmu beruntung sendiri. Renungkan firman Allah, firman Tuhan siang dan malam. Supaya kemanapun kamu pergi, akan ada berkat Tuhan. Nah, 3 teman Ayub salah penempatan. Mereka itu menuduh orang yang dipuji oleh Tuhan. Wah, kalau seperti ini sudah melanggar biji mata Allah. Makanya mereka kena getahnya. Di ayat 7 Tuhan tegur, kalian itu salahi Ayub. Dia gak ada salahnya, berarti kalian salahi saya. Dan bahkan Tuhan puji Ayub di atas teman-temannya, kalian gak seperti Ayub. Ya, luar biasa. Allah yang sama yang mengoreksi kita, Bapa yang baik itu juga Bapa yang membela kita. Jangan pernah minta pembelaan, cukup usahakan untuk berkenan. Pembelaan itu datang dari Tuhan. Malah justru kalau kita bela diri, dikoreksi. Seperti Tuhan mengoreksi Ayub ketika dia terpancing untuk melakukan itu. Never, jangan pernah menuntut agar orang lain diganjar. Jangan pernah menuntut agar musuh-musuhmu dihukum. Jangan menuntut Tuhan agar Anda dibela. Cukup senangkan hatinya. Berkenanlah kepadanya. Dengar-dengaran. Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat di luar rumah untuk melindungi anak-anaknya. Dari sini saya bisa melihat hubungan Ayub dengan Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Di sini saya juga bisa berhati-hati untuk diri sendiri agar saya jangan sampai mengulangi kesalahan Elifas. Carelessly condemning they who are accepted of God. Orang-orang yang diterima oleh Tuhan. Ayat 8. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan. Ini gak murah loh, bayar harga yang mahal. Dan 7 ekor domba jantan. 7 lembu, 7 domba. Dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Biar dia bersyafaat untuk kalian. Karena hanya permintaannya lah, permintaan Ayub maksudnya, yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Wow, diancam sama Tuhan supaya aku jangan menganiaya kalian. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Yang namanya kesaksian Tuhan itu adalah mahkota orang yang rendah hati.
Catat ini. Ya, God's testimony is the crown of humble souls. Orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengurusi hati sendiri, mahkota mereka nanti adalah bukan hanya pembelaan Tuhan, tapi kesaksiannya. Tuhan yang bersaksi. Jangan sampai kita memuji diri. Tuhan akan berkata kepada kanan dan kiri, dia hambaku. Lihatlah hambaku kepadanya, dia berkenan. Dia adalah anakku. Dia adalah orang pilihanku, dia adalah nabiku. Biar Tuhan yang berbicara itu, dia adalah hambaku. Kesaksian Tuhan yang penting. Yang penting itu bukan what you think of yourselves atau apa yang Anda pikirkan. Yang penting bukanlah apa yang Anda pikirkan tentang diri sendiri atau apa kata dunia tentang Anda. Sebab ada ujung akhirnya nanti di akhirat yang membuat kita binasa atau selamat. Itu bukan polling. Kita ambil suara publik, survei 100 orang, kira-kira berapa yang berkenan dengan Anda, berapa yang gak suka. Bukan begitu. Ujungnya cuma dari satu komentator. Dia bisa berkata, enyahlah, aku gak kenal kamu pembuat dosa. Atau dia bisa berkata, baik sekali perbuatanmu. Good job, well done my servant, masuklah dalam sukacitaku. Ujungnya cuma itu. Kenapa kita ini berusaha mati-matian dan stres setengah mati, atas dasar opini manusia atas kita. Padahal ujungnya yang penting hanya satu saja, yaitu apa yang Tuhan pikirkan tentang Anda dan saya. Tuhan berkata sama teman-teman Ayub, kamu persembahkan 7 ekor lembu, 7 ekor domba jantan, lembu jantan pula, kasih ke Ayub, biar dia persembahkan karena perjanjian lama doa harus ada kurban. Lalu biar dia doakan kalian, entah tumbang tangan atau tidak, biar dia syafaat. Sebab hanya doanya untuk kalian yang akan kudengar. Kalau kalian doa sendiri, gua gak mau dengar, kata Tuhan. Supaya aku jangan aniaya kamu. Kita bisa keluar Ayub 2, Ayub 3, Ayub 4, tapi karena salah mereka akan mengalami semua malapetaka Ayub. Tuhan ancamkan semua yang Ayub alami akan ditumpahkan atas mereka. Tapi Ayub, karena Tuhan percaya, Tuhan bahkan berkata kepada si jahat, orang ini tidak akan berubah setia. Kalian mau apain dia tetap akan setia padaku. Tapi 3 orang ini bukan lagi setan yang melakukan, Tuhan akan hukum secara pribadi. Ketakutanlah mereka, padahal mereka juga anak Tuhan. Ya. Jadi mereka disuruh mempersembahkan korban lembu dan korban jantan itu, minta Ayub yang doakan. Di luar doa Ayub, aku tidak mau dengarkan. Jadi mereka bisa pergi ke Abraham, andai kata kalau Ayub Abraham tinggal di sejaman. Mereka mau pergi ke Musa kayak kemana, nggak akan didengarkan. Siapa yang kau salahi, kau kembali. Siapa yang kau cemarkan, orang itulah yang akan menguduskanmu. Powerful sekali, saya bisa bayangkan nanti di akhirat ya. Jangan sampai kita jadi orang yang berutang. Makanya itu hati-hati. Sebelum matahari terbenam, itu selalu harus bereskan. I'm sorry, jangan pernah ditunda sampai esok hari. Tapi saya bisa bayangkan ya, suatu hari kelak, kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Berarti kita juga hakim-hakim dengan H huruf kecil jikalau kita tidak hidup di hidup ini kita menghakimi sesama kita. Nanti ada 2 macam pada waktu pemisahan antara kambing dan domba. Selalu orang-orang kudus selalu ada di tengah-tengah. Dan siapa yang hutang darah, setiap perkataan benci yang keluar dari hati keji, satu persatu harus dibereskan sebelum masuk ke pintu gerbang sorga atau dijerumuskan lewat gerbang neraka. Jikalau itu bicara tentang kambing, akan ada orang-orang kudus yang ditegakkan. Dan orang-orang inilah, orang-orang yang disalahi oleh mereka inilah yang akan menghakimi mereka dan berkata, enyahlah. Karena hati mereka bersih, mereka tidak menuntut pembalasan. Allah pasti memberikan ketok palu kepada orang-orang kudusnya yang disalahi dengan orang tertentu. Justru orang-orang yang disalahi oleh mereka inilah yang akan mengetok palunya dan berkata, kamu enyahlah. Saya bisa bayangkan perkataan di kitab Wahyu itu akan terjadi dalam skala besar. Aku akan memaksa mereka tersungkur di depanmu. Maksudnya memohon, merengek-rengek agar diampuni. Dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau.
Dan jikalau itu domba, akan ada rekonsiliasi, akan ada orang-orang yang salah paham dan berkata, oh begitu, I'm sorry ya bro, sebelum bisa lewat pintu surga, harus hapus air mata. Air mata yang melukai orang lain dengan tidak adilnya, dan air mata terutama menghapus air mata mereka yang dilukai seumur hidupnya, dan tidak pernah dapat keadilan di masa hidup ini dari Allah akan mendapatkannya kemudian hari. Air mata bersih ini, air mata suci ini harus dihapuskan sebelum lewat gerbang. Akan ada justice will be satisfied. Keadilan akan dipuaskan. Meskipun yang menyalahi mungkin salah paham tidak akan masuk neraka, tapi harus ada pemberesan rekonsiliasi tepat di depan pintu satpam sorga. Malaikat akan berurusan, makanya ada kitab-kitab. Di Daniel dikatakan bukan cuma kitab kehidupan, ada kitab-kitab lain. Ada banyak buku Tuhan belum tutup buku. Karena itu dalam hidup ini jangan hutang darah. Dalam hidup ini jangan hutang kata. Dalam hidup ini jagalah hati dengan segala waspada, karena nanti konsekuensinya itu panjang. Bahkan kita akan bawa sebelum menjelang ke kehidupan, kekekalan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, aplikasinya juga begini. Bapak Ibu yang selama dalam hidup ini sering disalah mengerti, bahkan diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Orang menipu Anda ampuni, ya belajar sih dari kesalahan sendiri kok ceroboh begini. Tapi pokoknya kalau Anda ampuni itu Anda tidak pernah rugi. Saya yakin, asal hati kita itu berpaut pada Kristus, justice for you will be satisfied one day. Tanpa Anda minta, keadilan bagi Anda, bagi kehidupanmu, pasti akan dipuaskan suatu hari. Karena Tuhan yang berkepentingan, bukan dirimu. Karena pembalasan itu milik Allah, bukan milik Anda. Itulah sebabnya jangan benci siapa-siapa. Itulah sebabnya jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan mendendam, jangan kepahitan. Yang rugi adalah Anda sendiri. Percayakan pada Tuhan, kalau pembalasan itu miliknya, kasih Tuhan apa yang menjadi miliknya. Berikan pada Kaisar apa yang milik Kaisar, pada Allah apa yang milik Allah. Kasih. Dan jangan ditarik-tarik kembali. Kalau sudah di tangan Tuhan, jangan diklaim. Kalau sudah di tangan Allah, jangan diganggu-gugat. Udah hiduplah free. Udah gak usah. Kalau kita sudah upload ke Tuhan, udah jangan di-download lagi. Udah langsung free load. Hiduplah dengan bebas hari ini dan ke masa depan. Dengan free spirit, dengan roh yang merdeka. Dengan begitu caranya, hidup kita akan ringan dan enak seperti kuk Tuhan. Ya, dan ini juga suatu pengalaman di ayat 8, bahwa kalau orang itu berdosanya bersama-sama, nggak sendiri-sendiri, seperti Elifas, Bildad, dan ini ketiga teman, ini tiga sekawan, maka mereka juga harus bertobatnya sama-sama. Kita lihat ayat 9, maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Ada tiga. Elifas, Bildad, Zofar. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan pada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ada tiga temannya, Elifas, Bildad, dan Zofar. Sama-sama fitnah. Sama-sama berdosa. You see, if you sin alone, then you may repent alone. If you sin together, then you must repent together. Saya ulang, jikalau Anda berdosa sendiri, jikalau Anda berdosa sendirian, silahkan bertobat sendirian. Iyalah, jangan berkata titip doa ya, doakan supaya aku diampuni. Kalau kita salah Tuhan secara pribadi, ya kita datang pada Tuhan secara pribadi dong. Meskipun kita bisa didoakan orang lain juga, karena itu sangat menolong. Sangat membantu. Tapi kalau kita berdosanya itu bersama-sama, dan tobatnya juga harus sama-sama. Makanya ada perintah. Kalau itu bicara tentang kepemimpin sebuah negara, maka kalau imamnya berdosa seluruh umatnya. Tapi kalau itu dosanya itu bersama-sama, seperti Niniwe gitu, yang Yunus diutus ke situ, mereka bertobat, berkabungnya itu sama-sama. Karena seperti Sodom Gomora, mereka itu rame-rame berdosa. Makanya ada perintah. Ada perintah yang mengandung janji, jikalau umatku merendahkan dirinya, korporat, bertobat dari jalan yang salah, memanggil namaku, aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Ada yang namanya corporate repentance. Kalau itu one family, kalau itu sama-sama satu kongsian,
Kita makan uang orang bersama-sama barengan. Nggak bisa sendiri-sendirian. Kecuali orang itu mati katakan. Atau yang satunya nggak mau, ya sudah Anda bisa lewatkan. Tapi alangkah baiknya kalau Anda berdosa bersama-sama, kita berdosa bersama-sama. Kita harus bertobat bersama-sama. Ketiga orang ini, Elifas, Bildad, dan Sofar, together repent as one. Ini sebuah cerita gimana pemulihan ya. Saya sedang ceritakan perjalanan prosesi Ayub keluar dari musibah, krisis yang berubah menjadi berkat. Kita lihat ayat 10, dan lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Wow, di sini mulai pulih. Ayat 10 ini mulai berubah warna nih. Anggaplah televisi tadi hitam putih, sekarang mulai warna-warni. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kapan Ayub dipulihkan? Bukan ketika dia berdoa untuk dirinya. Ayub dipulihkan setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. It is God's business for us believers, His children, to pray for our foes and our friends as well. Sudah menjadi bisnisnya Tuhan, menjadi kepentingan Allah agar umat percaya, anak-anaknya ini mendoakan musuh-musuh mereka. Dan tentunya teman-teman mereka. Jadi dari sini kita melihat betapa berkenannya doa bagi orang lain. Bukan bagi diri sendiri semata-mata. Ayub itu pulih. Ada before and after atau sebelum dan sesudah. Ya, di sini yang namanya turning point atau titik balik, akil balik Ayub terjadi bukan ketika dia bertobat. Sebelumnya dia berkata, aku duduk di debu dan tanah. Tapi ketika dia melepaskan pengampunan, dan dia diberkati. Jadi 7 kali 70 tadi itu ternyata mengandung berkat ya. Tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ternyata bukan pipi kiri itu dikasihkan ke musuh, pipi kiri itu memberikan kepada musuh itu, waktu kita memberikan pipi kiri kepada musuh, sebenarnya kita mempersembahkannya kepada Allah. Untuk dielus-elus oleh sorga. Sekarang saya ngerti, kenapa kalau ditampar pipi kanan, kita beri, kita menjadi seorang pemberi, pipi kiri. Supaya Tuhan berkati, beri, berkati, beri, berkati. God wants to bless you, forgive. Ampuni. For when you forgive, He will give. Bukankah ada kata give dalam forgive? Kata pengampunan. Oh luar biasa. Hikmat Allah tak terselami. Ternyata setelah dia melepaskan maaf untuk kawan-kawannya. Kalau saya jadi Ayub ya saya pasti tersinggung lah. Itu berminggu-minggu kamu cuma menuduh. Tapi dia ternyata bermurah hati. Makanya Allah berkata, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ampuni kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, penulis Injil menambahkan, sebab barang siapa mengampuni, Allah akan mengampuni. Tapi barang siapa tidak mengampuni sesamanya, dosanya tetap. Dan Ayub setelah meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dia sendiri dipulihkan. Berarti mari kita mulai hari ini jangan egois di dalam sembahyang. Mari kita belajar mendoakan kawan-kawan kita dulu, teman-teman kita yang mendatangkan pleasant feeling atau perasaan nyaman di hati kita, termasuk mereka yang mengganggu zona nyaman, mengganggu rasa aman kita, musuh-musuh kita pun, pray for them. Doakan mereka yang memfitnah kita, menggosip kita, mereka yang negatif, mereka yang merusak nama kita secara sengaja namun secara tidak adilnya, mereka yang merugikan kita secara materi, mereka yang makan hati, mereka yang apalah ya, satu persatu Anda pasti lebih tahu. Baik mereka itu kerabat, teman, saudara sendiri, suami yang selingkuh atau istri yang tidak setia, atau anak yang bagaimana, atau orang tua yang tidak berfungsi, atau itu sama sekali orang-orang luar yang bukan keluarga, bahkan orang yang tidak kenal, yang membuat Anda jengkel di jalanan, atau orang yang setengah kenal, orang-orang yang pernah terhubung dengan Anda lewat pekerjaan namun merugikan, whatever it is, apapun itu.
Bapak, Ibu, Saudara, doakan mereka. Doakan mereka. Karena orang yang mendoakan orang lain melakukan bisnisnya Tuhan. Kalau saya bilang bisnis bukan berarti ujungnya uang, bukan. Maksud saya the business of God, or the business, or the work of God. Pekerjaan Allah. Pekerjaan Tuhan. Penciptaan. Kalau menciptakan itu sudah selesai 6 hari, hari ke-7 Sabat. Ada sisa satu pekerjaan Tuhan yang belum selesai hari ini, yaitu memberkati orang lain. Ya, mengasihi dan melayani itu harus terus dilakukan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, Tuhan yang akan membela kehidupan kita. Kita tidak usah khawatir akan hari esok. Kalau kita mengangkat beban Tuhan, Tuhan yang angkat beban kita. Bukankah Tuhan berkata, angkatlah beban yang kupasang sebab kuku itu ringan. Ada terjadi pertukaran. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kasih bebanmu ke aku kasih bebanku ke kamu. Atau lebih tepatnya, kasih dulu bebanmu ke saya. Angkat dulu beban saya. Nanti saya akan angkat bebanmu. Saya jadi ingat seorang janda yang tidak punya apa-apa. Elia bisa secara kayak seperti seolah-olah egoisnya meminta roti terakhir buat anak tersebut. Ibu tersebut dengan anaknya. Mereka mau makan, ini adalah meal atau makanan terakhir mereka. Lalu mereka meninggal dunia karena ini kelaparan parah. Elisa juga ada cerita seperti itu. Nabi itu berkata, kasih yang ada padamu. Lalu tidak berhentilah minyak itu mengalir di buli-buli mereka. Kadang-kadang kita bisa serahkan beban kita dulu ke Tuhan, baru Tuhan kasih bebannya, yaitu kuk yang ringan. Kadang-kadang Tuhan akan uji iman kita, dengan terlebih dulu kita yang mengambil beban Allah. Kita sendiri punya masalah, tidak melulu doa untuk diri sendiri. Kita bisa doakan orang lain, Tuhan akan masyigu, Tuhan akan terharu. Kamu loh masih berbeban berat, letih lesu. Tapi kamu sudah mengadopsi bebanku. Kuk yang kupasang, yang ringan dan kuk atau bebanku itu kamu tanggung. Aku pastikan itu akan ringan dan nyaman. Mana sini? Bebanmu mana? Aku selesaikan. Bebanmu mana? Aku yang akan angkat. Maka kuk itu akan terasa ringan. Kadang-kadang kita serahkan beban dulu pada Tuhan. Baru Tuhan tunjukkan sesuatu. Tapi ada waktunya, Tuhan tidak tolong kita menunggu sampai langkah iman pertama. Ketika kita sendiri kelaparan, kita berikan makanan kepada tetangga. Yesaya 58, puasa itu bukan menjauhi makan minum. Puasa itu memberikan bagian makanan kita ke orang lain yang sama laparnya atau lebih lapar dari kita. Sehingga Tuhan harus memberi roti sorgawi untuk orang itu. Membuka tingkap langit dan memberkati dia secara pribadi. Ada waktunya Tuhan menunggu Anda to get it, untuk mengerti dan menangkap hati. Allah akan diam tidak menolong seseorang sampai orang itu memasak tepung yang terakhir diolah jadi roti dan dikasih ke Nabi. Saya bukan bicara tentang uang persembahan kasih ke hamba Tuhan. Saya bicara tentang membuang keegoisan jauh-jauh dari dirimu dan letakkan di kaki Tuhan. You need prayer and yet you pray for other people. Anda butuh didoakan, malah doakan orang lain. Apa enggak Tuhan terharu? Sehingga apa yang Anda tidak sempat doakan untuk dirimu sendiri akan tiba dalam bentuk mujizat tak terduga. Emangnya dari mana arti kata yang tidak pernah kau pikirkan, belum sempat didoakan, mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar Tuhan sediakan? Tuhan terharu dan masyigu. You pray for your friends, I will restore you. And give you what you haven't prayed for you, for yourself. Doakan untuk temanmu, doakan untuk musuhmu. Aku Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang belum sempat engkau doakan. Bahkan tidak berani kau sembayangkan. Tidak berani kau doakan di hadapanku. Ini adalah hikmat yang dahsyat. Hikmat yang dahsyat.
sebuah nilai pertukaran yang melebihi Wall Street. Daripada semua currency atau semua valuta dunia. Ini adalah sebuah trading ilahi. Anda ambil beban Kristus. Sebab Kristus tidak akan memberi pakaian pada yang telanjang. Pakaian sudah ada di tangan Anda. Tidak akan memberi pada makan pada mereka yang kelaparan. Tuhan sudah memberikan 5 roti 2 ikan di tanganmu. Orang di penjara itu Anda dan saya yang kunjungi. Bukan Tuhan Yesus yang datang sendiri. Kalau kita bisa ambil beban Tuhan. Karena kunci kerajaan sorga sudah di tangan Petrus dan kita bukan. Masa Tuhan tidak akan buka pintu yang terkunci di depan kita tanpa kita memintanya. Maka itu saya minta hidup kita seimbang. Belajar seperti Ayub. Kunci titik baliknya dia terletak pada dia mendoakan teman-temannya. Padahal waktu dia berdoa, di ayat 10 itu Ayub belum pulih. Waktu berdoa lalu pulih. Jangan tunggu semuanya serba sempurna dan happy. Baru Anda memberkati. Justru sekarang roti terakhirmu itu pakailah untuk memberkati. Kita lihat di ayat yang ke-11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan. Dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Saya baca ayat 11 ini ya, sempat sekilas terpancing untuk sedikit jengkel sama semua kenalan Ayub. Di mana kalian waktu aku menderita? Kira-kira gitulah kalau Ayub tidak jaga hati dengan segala waspada. Ini namanya orang yang baru muncul ketika perang sudah usai dan lakonnya menang. Mereka datang untuk membantu. Seolah-olah pemadam kebakaran tiba ketika pemain utama dalam sebuah film sudah berhasil rescue atau menolong semua orang di dalam gedung yang penuh api. Kadang-kadang kita melihat kalian telah datang. Where were you when I needed you? Di mana kalian waktu aku membutuhkan? Tapi waktu saya baca lagi, saya ulang-ulang, kan saya nggak ngerti ayat 11 ini. Kenapa kok ayat 11 ini dituliskan di Alkitab begitu positifnya? Semua kenalannya datang nih, teman-temannya, laki, perempuan dan sebagainya. Mereka menyatakan bela sungkawa, turut berduka cita, ikut menghibur dia dan sebagainya. Saya bilang, Tuhan ngapain ini ditaruh positif di Alkitab? Kalau Tuhan bisa tunjukkan semacam murka kepada 3 teman, harusnya di ayat 11 Tuhan tegur mereka sekalian. Tapi enggak, ini ada arti yang lebih dalam. Begini saya jelaskan. Garis bawahi dulu semua kenalannya yang lama di ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama. Garis bawah itu. Ada 2 kemungkinan dan saya yakin kedua-duanya benar. Pertama-tama kenalan lama tapi baru jadi orang dekat kali ini. Ayub itu dikecewakan dengan orang yang paling dekat, contohnya bahkan istrinya waktu itu. Dan teman-temannya yang paling akrab seharusnya best friends-nya dia, BFF-nya dia itu ada 3. Yaitu Bildad, Sofar, Elifas. Tapi orang yang paling dekat justru mengecewakan, karena itu jangan pernah kita itu menaruh harap kepada manusia. A true friendship comes from God. And God can choose whoever to be your friends. Sahabat karib itu datang dari Tuhan, pertemanan. Dan Tuhan bisa memilih siapapun yang menjadi teman dekatmu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu, bukan cuma memberi kita, bukan hanya memberikan kepada kita semacam keorangtuaan di hidup ini, tapi Tuhan juga memberikan teman. Ya, karena Tuhan memberikan kepada kita family, keluarga yang bukan dengan daging dan darah. Tuhan itu tidak pernah mengizinkan kita itu lonely atau sendiri. Nah, pertama kenalan yang lama di sini adalah mereka dulu itu, kenapa mereka agak telat datang setelah berapa minggu atau berapa bulan? Karena dulu mereka memang kenal, tapi nggak sedekat itu sama Ayub. Ayub dengan kata lain dikasih oleh Tuhan teman dekat yang baru gantikan Elifas, Bildad, dan Sofar. Meskipun 3 teman tadi yang dipulihkan pasti kamsyah, pasti berterima kasih. Tapi hubungan mereka mungkin tidak bisa sedekat dulu, Tuhan gantikan dengan teman dekat yang baru. Jangan takut, karena itu juga jangan pilih-pilih, terbuka sama Tuhan Yesus. Ya,
Jangan cuma cari orang yang populer untuk jadikan rekan atau kawan. Tuhan tuh bisa mengisi kekosongan kita dengan menghadirkan manusia-manusia yang tidak Anda duga. Hal yang kedua, tipe kedua adalah kenalan-kenalan lama yang memang adalah sahabat dekat. Dulu mereka salah paham sama Ayub, somehow nggak tahu, tidak ditulis semua di Alkitab. Mereka itu berbalik kembali. Dan mereka akhirnya berubah pikiran dan mereka sadar, oh iya Ayub gak seperti itu. Mereka kembali. Datang dan berkata bela sungkawa, tidak sedikit yang berkata I'm sorry. Ini bukan terjadinya waktu Ayub sudah kaya raya loh ya. Kalau konglomerat kan pasti banyak sahabat. Ini bukan, ini masa-masa masih dalam waktu-waktu transisi. Jadi orang-orang ini masih tulus hati. Ya. Bersyukurlah untuk teman lama gitu maksudnya. Dan kenalan-kenalan lama ini yang dulunya itu salah paham sama dia, satu-satu kembali. Tuhan itu bisa membelokkan hati orang yang sudah menjauhi Anda. Jikalau hati orang itu berkenan pada Allah, musuh orang itu pun akan berbaikan dengan dia. Tapi perlu waktu. Mungkin dalam kasusnya Ayub, berapa tahun, berapa bulan, atau berapa minggu. Ya, mungkin bukan berapa tahun nih, kalau saya lihat sih mungkin berapa bulan. Nah mereka kembali. Lalu apa yang mereka lakukan ini yang menjadi cikal bakal kebangkitan Ayub secara finansil. Coba Anda perhatikan the providence atau persediaan Allah itu luar biasa. Kita baca ayat 11b, dan mereka masing-masing, teman-teman kenalan lama tadi itu, baik yang barusan jadi teman dekat ataupun mereka yang berbalik kembali, mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita. Dan sebuah cincin emas. Mereka tanggalkan jewelry-nya. Mereka juga memberikan cash sama Ayub. Dengan kata lain, mereka memberi Ayub love gifts dan soft loans. Sehingga di ayat berikutnya ayat 12, kita melihat Ayub mengalami prosperity. Karena teman-temannya ini memberi dia persembahan kasih, ya. Mungkin sebagian, bukan mungkin, saya yakin hampir semua, jikalau bukan semua itu pernah berhutang budi dengan Ayub. Makanya penting sekali untuk kita menabur yang benar sekalipun dalam krisis. Karena hidup masih berlanjut, masih ada tuaian di depan sekalipun sekarang hati ini putus asa. Apa yang terjadi? Mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita. Dan sebuah cincin emas. Tidak ditulis sih di Alkitab soft loan, cuman saya tambahin. Hari-hari ini mungkin realistisnya begini. Akan diberikan kemudahan, akan ada orang tertentu yang digerakkan oleh Roh Kudus, baik itu kenalan lama yang sekarang baru jadi dekat, atau kenalan baru beneran yang baru jadi teman, akan ada, asal Anda jangan berharap sama manusia tapi kepada Tuhan, pasti akan ada orang-orang dan gagak pun akan diutus pada Elia untuk memberi Anda soft loans. Memberikan suatu pinjaman lunak. Tapi jangan Anda yang keliling sana sini, kita yang minta-minta pinjaman. Sebab Alkitab sudah melarang orang benar, anak cucunya aja gak minta roti. Kalau kita minta pinjaman kanan kiri, nanti lama-lama anak kita jadi pengemis dan minta-minta. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya kan? Karena itu jangan biasakan pinjam-pinjam, nanti anak minta-minta. Gitu loh. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, anak kita pun tidak akan pinjam uang. Dan hari-hari ini akan ada orang yang dikirim sama Tuhan untuk memberimu soft loans. Kemudahan-kemudahan, kemurahan, kebajikan, kesempatan, bayaran tagihan yang ditunda, atau di waive sama sekali, atau bahkan mungkin cicilan pelan-pelan. Sama-sama bangkitnya, yuk saya bantu you bantu saya, sama-sama kita bangkit, gitulah kira-kira. Tapi tidak sedikit juga yang akan memberimu love gift. Orang-orang yang memberikan persembahan kasih tiba-tiba, udahlah pakai aja. Begini, oke, nanti saya sediakan. Kembalikan pelan-pelan atau nggak usah dah, saya anggap itu sebagai pemberian. Akan ada, sebab Ayub mengalami itu sebelum dia jadi kaya raya. Kayak ayat 12 dikatakan, Tuhan memberkati Ayub. Nah, apa yang ditaruh di tangannya Ayub, itu dimultiplikasikan, dilipat gandakan secara eksponensial oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati Ayub ayat 12 dalam hidupnya yang selanjutnya. Hidup selanjutnya. Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Dimulai dari apa? Dari uang 1 kesita, dimulai dari cincin emas. Ayub ini memang punya otak bisnis juga. Karena itu juga jalan, tapi bukan karena otaknya, tapi karena berkat Allah. Sebab Alkitab mengatakan di ayat 12, bukan karena kepandaian dan gagah perkasa, tapi karena Tuhan memberkati dia. Dia dapat 14.000 ekor kambing domba. Dulu 7.000, pokoknya semua dibagi 2. Kalau Anda lihat pasal pertama,
Ini 2 kali lipat. Dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Saya ingat keledai betinanya Ayub dulu sebelum terjadi malapetaka, 500, sekarang 1.000. Di tangan Ayub, dilipat gandakan oleh Tuhan. Berarti ada usaha manusia, tapi berkat Allah yang membuat kaya, susah payah tidak menambahinya. Justru di masa-masa seperti ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau kikir. Di masa seperti ini, saya memilih untuk menjadi seorang pengasih, pelayan, dan pemberi. Saya tidak akan mau kondisi keadaan mendikte saya jadi orang seperti apa. Sebab hidupku berdasarkan firman Allah. Dan saya melihat di sini titik baliknya Ayub. Seolah-olah kan kok bisa tiba-tiba dia jaya lagi. Enggak, Anda lihat kuncinya di situ loh. Kenalan-kenalan lama tersebut pada berdatangan memberi dia kesempatan. Akan datang. Jangan takut yang kehilangan pekerjaan. Selama hati Anda pada Tuhan, tubuh Anda dijaga kesehatan, saya yakin kesempatan akan mengetuk pintumu lagi. Ayat 13, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anaknya 10. Jadi sekarang sudah ada 2 regu. Tentunya 10 ini gak bisa menggantikan 10 yang dulu. Tapi Ayub sekarang punya 2 grup. Ada 2 host anak-anak. 1 kelompok anak-anak baru. Saya nggak tahu kalau Anda tanya ini dari istri yang dulu atau istri yang dulu itu sudah mati. Saya nggak tahu. Apakah istri yang lama termasuk kenalan-kenalan yang kembali? Saya juga nggak ngerti. Saya nggak berani mendahului firman. Tapi yang pasti Ayub dikaruniai 7 anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Dulu juga sama kan, 3 anak perempuannya termasuk mereka yang tewas lewat kejadian. Tapi saya mau tunjukkan kepada Anda, bagaimana Tuhan itu menyembuhkan Ayub dari dalam. Dia memberi anak 10 lagi, bukan berarti bisa menjadi ganti. Tapi menjadi kesaksian dari Tuhan bahwa tenang Ayub, duka citanya tetap ada. Dia kehilangan putri-putra, tapi Tuhan seperti berbicara kepada dia. Mereka telah pergi ke tempat yang lebih baik. Di zaman perjanjian lama mereka belum mengerti tentang sorga. Neraka mereka nggak tahu, mereka cuma taunya Seol atau orang mati itu begitu aja lenyap. Belum ada pewahyuan itu di Taurat. Belum banyak. Tapi Ayub seperti mendapatkan satu penjelasan dari Roh Kudus bahwa anak-anaknya sudah, seperti Tuhan berbicara pada dia, anak-anakmu itu yang sebelumnya, yang sudah tewas semua, yang sudah meninggal, dipanggil Tuhan, mereka sudah bersama dengan aku. Ada sebuah hati penasaran pada Ayub, tanpa kita harus buka di pasal pertama. Ayub itu selalu mempersembahkan korban, jaga-jaga kalau anak mereka itu salah bicara di hadapan Allah ketika mereka berpesta. Namanya orang makan, minum kan pasti ada ngobrol-ngobrol sesuatu, pasti ada teledornya. Nah Ayub itu ada suatu rasa takut karena dia gak ngerti tentang keselamatan seperti kita pahami hari ini di perjanjian baru. Jadi dia selalu hati-hati setelah pesta di rumah saudaranya ini, giliran ke rumah saudaranya ini, entar di cicinya, entar di kokonya, entar di adiknya. Dia gak tahu apakah mereka salah di depan Tuhan atau tidak. Dan suatu hari ketika mereka sedang kumpul pesta itu, terjadi suatu bencana lalu mereka semua mati. Jadi Ayub gimana? Pasti tanya. Biasanya dia setelah pesta selalu dipersembahkan korban jaga-jaga. Sekarang ini langsung mati. Gimana? Dia pasti penasaran di hati. Anakku masuk mana? Bukan tentang surga neraka. Apakah anakku berdosa saat mereka meninggal dunia? Tuhan tuh baik ya. Ngasih anak gak tanggung. Dipersiskan angkanya. Seolah-olah 1 tebus 1. Dan beritahu, sekarang kamu punya 2 regu. 10 di sorga, 10 bersamamu. Tuhan kasih angka yang seperti itu sama dan bahkan susunannya 3 anak perempuan dulu juga sama 3. Bayangin dibuat sama prosentasenya. Seperti Tuhan sedang bersaksi menyembuhkan hatinya. Yub, kamu tidak perlu penasaran. I know your children. Setiap tempat mereka di bumi ku gantikan 1 dan mereka yang di sorga bersama dengan aku. Ada hal-hal tertentu di hatimu dan hatiku yang hanya bisa sembuh oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu seluk-beluk tempat paling gelap di hati setiap kita yang tidak terbuka sama manusia dan bahkan kita juga tidak bisa taruh dan dalam kata-kata atau kita bahasakan. Kita sendiri tidak mengerti di mana letaknya duduk perkara itu. Tapi di hadirat Tuhan bisa sembuh. Tuhan punya dealing dengan manusia itu ajaib.
Tuhan punya acara dengan kita itu masing-masing. Begitu jelinya Tuhan tahu di mana isi kekosongan yang hanya Roh Kudus bisa. Dan 3 anak perempuannya itu, kita lihat ayat 14. Dengan ini saya selesai. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima. Yang kedua Kesya. Garis bawahi nama-nama itu dulu kan ada artinya. Dan yang ketiga Keren Hapuk. Garis bawahi kata Keren aja. Ya. Baca ayat dulu sampai 17. Di seluruh negeri itu tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Saudara sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Jadi 140 plus waktu itu mungkin dia 670, nggak tahu zaman itu orang hidup lebih lama. Kali mungkin dia pokoknya 2 kali lipat kan semuanya usianya juga mungkin dia hidupnya sampai 200-an. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Jadi hitung aja kira-kira. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Dan sekarang dia dapat 10 anak, 7 putra, 7 putri. Anak-anak wanitanya bernama Yemima yang artinya the day atau hari telah tiba. Setelah semalam-malaman dia berkabung. Yemima adalah anak perempuan pertama yang dia manjakan. Nama the day, ya, hari telah tiba. Kesya artinya fragrant atau wangi. Mungkin dia bau sendiri, nafas dan tubuhnya kena berbagai macam penyakit kulit yang digaruk dengan beling segala dan kaca. Bau nanah. Dia kembali bisa dengan pakaian bersih, dengan pewangi, rumahnya segar di pegunungan kali. Dia kembali bisa menikmati kesya atau fragrant atau wangi-wangian. Yang ketiga Keren. Artinya plenty, restore. Banyak yang pulih. Ya, Keren Hapuk. Ya. Jadi 3 anaknya artinya hari telah tiba. Wangi ya dan banyak yang pulih di hidupku. Itu 3 anaknya menunjukkan 3 anak perempuannya ada namanya disebutkan untuk menunjukkan bahwa Ayub telah keluar dari krisisnya dan semakin diberkati lebih daripada sebelumnya. Saya bernubuat di dalam nama Yesus. Anda juga akan keluar dari krisis ini dan semakin diberkati melebihi sebelumnya. Katakan amin, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita semua sama-sama kita menghampiri tahta Tuhan. Thank you Jesus. Siapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus ini. Yemima, Kesya, Keren. Hari Tuhan akan tiba bagi setiap family. Dan Anda akan kembali lihat dalam rencana Allah. Ada sesuatu yang wangi untuk dirimu. Dan akan ada banyak hal yang pulih di dalam diri Anda. Bisnis Anda, hubungan Anda, kerja, dalam studi Anda, dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Ada banyak pemulihan dari Roh Kudus. Mari letakkan tangan di hati kita seperti ini. Kita hampiri tahta Tuhan dengan sebuah lagu ini. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Katakan dengan iman, kebajikan, kemurahan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan iman. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Serahkan keadaanmu dan dengan iman terima ini. Aku percaya
berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yang percaya nyanyikan. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ambil roti yang Anda sudah sediakan di rumah-rumah. Mari kita angkat di hadapan Tuhan. Jikalau badannya sendiri, jikalau Allah Bapa tidak menyayangkan putranya, memberikan kepada kita, masa Dia akan kikir, pelit, dan hitung-hitungan dengan gerejanya. Percayalah saudara yang kukasihi, semua jemaat, bahwa Tuhan itu murah hati. Dan dalam nama Yesus, engkau akan pulih. Waktu kita makan ini, mari kita beriman, kita bersekutu dengan tubuh Yesus yang berharga. Yang dipecah-pecahkan untuk kehidupan kita. Supaya hidupmu dan hidupku selalu utuh. Makan dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tak akan sia-sia. Siaplah untuk sebuah tuaian. Mari kita makan dalam nama Yesus. Ambil cawan yang ada ini. Mari kita datang dengan rendah hati seperti Ayub dan minta maaf sama Tuhan untuk setiap keteledoran kita. Kekurangan kita, setiap kecerobohan kata-kata, ampuni ya Bapa. Now we understand, kami mengerti, dengaran dengan Allah kami paham. Bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu memberikan kesempatan kedua. Rancangan-rancangan-Mu tidak akan pernah gagal di kehidupan kami. Forgive us, but never leave us. Kalau kami salah, ampuni ya Tuhan. Jangan tinggalkan, ajari kami, didik disiplin. Tapi tuntun kami ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Jemaat, mari kita minum. Bukan hanya tubuh Yesus saja, tapi darah ini adalah, cawan ini adalah perjanjian dengan darah Yesus. Waktu kita meminumnya, percayalah kita sedang bersekutu dengan darah Tuhan kita. Haleluya, mari kita minum bersama. Mari angkat tangannya. Inana maya sande. Shikana maya senaya so. Inana maya sanana maya so. Shikana maya ramaya ramo. Inamaya ralamaya sande. Mari kita semua menyembah. Shikana maya so. Mari kita masuk ke hadirat yang lebih dalam lagi, menuju ke tata kasih karunia untuk menerima pertolongan yang kita butuhkan di masa kini. Oramaya sandanama, aku percaya Kau akan memberkati umat-Mu. Oramaya sandanama, bawa kekhawatiran-Mu Bapak Ibu. Mari kita bawa kecemasan kita, semua pergumulan kepada Tuhan. Tuhan kita cukup besar untuk bisa menanggulangi semuanya. Tuhan kita cukup kuasa untuk bisa menyelesaikan bersama dengan kita.
Tuhan, kita cukup tahu. Dia tahu satu persatu. Mari kita sama-sama bersuara. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita menyembah. Biar hati ini masuk menembus awan kelabu. Orama kapaya shanana mata kamaya rama. Inana lama ya sona ya shande. Inamara lama ya shande. Inamara lama ya sandara lama ya so. Inana lama ya sandara lama ya ramona ya so. Inalama ya sana ya nalama. Inalama ya sana nalama ya se. Inalama ya so. Sembah dia, sembah dia. Don't be quiet now, let's all worship Him. Jangan diam saja, mari kita semuanya angkat suara, bangkitkan iman kita. Terima berkat dari Tuhan. Kurama kapaya maralaya sana. Berkat itu ada, berkat itu ada, berkat itu ada, berkat itu ada. Blessings exist. Receive in Jesus name. Kurama kapaya sana namaya so. Iyanalaya sana. Inamaya namaya sana. Inamaya so. Namaya sana namaya sana namaya sana. Inanaya. Inanamaya sana nayamu. Inamaya namaya so. Namaya sana. Ada dua keluarga seperti seolah-olah mirip, dua-dua mau menjual rumahnya. Dengarkan firman Tuhan yang satu. Anda tidak akan perlu menjual rumah Anda. Hutang yang Anda mau tutup itu akan tertutup nanti tanpa Anda jual. Sebelum Anda jual rumah Anda itu atau ada pembeli, Anda sudah menutup hutang itu. Tuhan yang memberkati, saya tidak tahu gimana, saya hanya meneruskan apa yang saya dengar. Tapi keluarga yang kedua, Tuhan izinkan rumah Anda terjual. Anda tidak berani percaya di masa seperti ini, masa ada orang yang masih mau membeli. Tapi Anda akan terkejut, pertolongan datang dari tempat tidak terduga. Dan dari sisa penjualan itu, Anda masih bisa menghidupi, masih bisa memodali sebuah pekerjaan baru. Saya percaya setelah saya mengatakan ini, tak lama setelah ini, akan ada ketukan pintu. Di mana akan Tuhan mengutus seorang pembeli untuk membeli di atas harga market. Apa yang fair, bahkan di atas itu. Oh Tuhan memberkati. Oh Rama Kaya Shana nama. Tetap diangkat tangannya. Terpujilah nama Tuhan. Oh Rama Kaya Shana. Kina mata kapaya parana mata kaya shana mata kamera. Ina maramata kamarama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Thank you Jesus. Oh Rama kapaya shana. Yemima. Kesha. Karen. Di masa seperti ini Tuhan memberi penghiburan yang unik sekali. Ada family akan dikaruniai anak. Bahkan ada yang sudah tahu ini, Anda juga sekarang berpikir mungkin ada gundah gulana berkata, bagaimana kok bisa positif? Padahal menjaga kok dikasih keturunan di masa-masa seperti ini. Listen carefully, Musa lahir di zaman yang susah. Justru dilahirkan di zaman yang sulit itulah karena Tuhan punya rencana. Anak ini akan menjadi anak penghiburan. Dan Tuhan akan memberimu anak itu perempuan. You may name her whatever. Saya punya saran, kasih nama Karen. Seperti keren bukan? God will bless this child. She will bring much pleasure to you. Haleluya. Oh haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Banyak yang pulih, banyak yang pulih. Aku percaya banyak pemulihan ya Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari angkat tangan kita sama-sama dengan iman terima anugerah. Haleluya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, nubuatkan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Nubuatkan pada dirimu sendiri. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkat itu ada, berkat itu nyata. Tidak semua orang perlu dinubuatkan, firman adalah untuk semua. Kami semua telah menerima berkat dari Tuhan, anugerah. Masing-masing ada roti sendiri, roti sorgawi buat per family. Terima kasih Roh Kudus, Kau selalu mengikuti kami, menyertai pelayanan kami. Dan setiap jemaat kami di mana mereka berada, Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau dekat sekali kepada mereka. Berkat-Mu atas setiap family, mari kita angkat tangan. Berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus selalu beserta denganmu, menjadi milikmu. Terimalah berkat ini dengan syukur di hati. Dalam nama Yesus, amin. God bless you.